Bagaimana caranya? Dengan cara Sang Logos, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia mengambil natur manusia, sehingga di dalam kemanusiaannya dia dibunuh, mati di atas kayu salib. Mengapa dibunuh, mati di atas kayu salib? Untuk menjadi penanggung dosa-dosa manusia. Pada malam ketika sejarah berubah selamanya, salah satu dari 12 membuka gerbang neraka. Tetapi siapa yang sebenarnya masuk? Misteri tentang setan yang merasuki Yudas adalah salah satu tema paling mengganggu di seluruh Alkitab, melibatkan pengkhianatan terhadap Yesus, tindakan langsung dari setan, dan peran gelap kejahatan di balik rencana ilahi. Sementara kota Yerusalem tertidur, di ruang atas terdapat suasana yang penuh harapan dan ketegangan yang menyelimuti Yesus dan murid-muridnya. Itu adalah malam perjamuan terakhir. Dan setiap tatapan, setiap gerakan, tampaknya mengandung makna tersembunyi. Yudas Iskariot dikelilingi oleh teman-teman dan oleh putra Allah sendiri, memperlihatkan di wajahnya sebuah konflik yang diam-diam, hampir tak terlihat, tetapi yang sudah menandakan awal dari sesuatu yang mengerikan, kehadiran kejahatan. Belum pernah sedekat ini dengan lingkaran orang-orang pilihan Yohanes. Pasal 13 ayat 2 mengungkapkan bahwa iblis telah menanamkan dalam hati Yudas keinginan untuk mengkhianati Yesus. Akhirnya aku tanya ke Bang RK, aku WA ke Bang RK, Bang RK, penyalipan itu sebenarnya rencana Allah atau rencana iblis? Gak ada jawaban. Bang Edis boleh tanya ke Bu Sofi, saya jawab, saya balas juga ke Bu Sofi. Saya WA ini ke Bu Sofi Atul, Bu, sebenarnya penyalipan ini rancangan iblis atau rancangan Allah, Bu? Nggak ada jawaban. Akhirnya saya telepon Pak Bom Bom, Pak, oke mau tanya Pak, penyalipan ini rancangan Allah atau rancangan iblis? Itu yang saya tanyakan dengan Pak Bom Bom. Tujuan saya kok ini pemahaman saya yang salah atau memang saya yang keliru memahami ini? Makanya saya bertanya, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan siapapun. Ya. Siapakah yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? Bapa di surga. Oke, pada saat itu iblis merencanakan untuk Tuhan Yesus itu disalibkan, tetapi iblis tidak tahu dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi yang Anda silang yang mana nih, Bang? Apa? Yang Anda silang yang mana, A atau B? Yang B, pada saat itu. Berarti yang ingin menyalibkan Yesus apa? Iblis pada saat itu. Kenapa? Terus kenapa Anda bertanya lagi, kan sudah jelas. Jadi gini. Jadi makanya saya bilang begini, Bang Oki, jangan kita ngobrol ya, jangan berdebat. Ya, silakan. Yang ingin supaya Yesus disalibkan itu adalah iblis. Jadi rancangan supaya Yesus disalib itu memang dari iblis. Tetapi Bapa di surga merubah rancangan iblis itu menjadi rancangan keselamatan. Makanya salib itu adalah inisiasi dari iblis, tetapi Bapa di surga merubah salib itu menjadi keselamatan. Kamu mengatakan bahwa iblis merasuki Yudas supaya Yudas memberitahukan di mana tempat persembunyian. Lalu orang-orang Yahudi dan para prajurit Romawi kemudian menangkap Yesus dan menyalibkannya. Saya setuju bahwa penyaliban Yesus adalah niatan dari iblis atau orang-orang jahat. Saya setuju dengan mantap. Iya. Tetapi kalau Anda katakan bahwa iblis berjasa di dalam kekristenan, itu saya tidak setuju. Kurang ajar ini Edis. Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Saya mau lihat dulu Edis jelaskan sama saya. Mana Edis?
Udah. Selamat malam, teman. Malam, bro. Selamat malam, saudaraku. Selamat malam. Gimana Pak Oke, Bom? saya minta Pak Edis bisa klarifikasi. Menurut Pak Edis, klarifikasi Yesus penyaliban ini ada rencana iblis atau rencana Allah Bapa? Rencana iblis. Bisa tunjukkan data-data ayat Alkitabnya, silakan. Oh boleh. Coba Pak Bom membuka dulu Yohanes pasal yang ke 8. Baik. Iya, karena Pak Bom bilang mau belajar, makanya saya ajari begitu supaya Ya, ajarin saya aja, nggak apa. supaya tidak semakin banyak orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa penyaliban itu rencana Bapa di surga. Penyaliban Ya. itu memang rencana daripada iblis. Tapi sekalipun Silakan. demikian, justru lewat penyaliban itu rahmat Tuhan dinyatakan. Coba silakan. Yohanes 8 ayat berapa? Yohanes pasal yang ke-8. Sudah ketemu? Ayat berapa? Ayat. Kita mulai dari ayat yang ke-43. Sabar, Wira, tolong buka ya. Ayat berapa? 43. Kita mulai dari 42 sampai 44. Aduh. Silakan. Oke, saya baca ya. Ini tafsirannya Edis ya. Saya nggak tafsir. Kita nggak boleh nafsir. Apa yang tertulis saja. Silakan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapa. Kata Yesus kepada mereka, orang-orang Yahudi yang lagi diskusi sama Yesus. Betul. Terus. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak datang menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini menurutmu penafsiranmu, saudara? Tidak. Di situ yang ingin membinasakan Yesus siapa? Iblis. Ya betul. Salah. Jadi Itu kamu penafsiranmu salah, saudaraku. Sebentar, begitu pelan-pelan ya. Silakan. Di situ Tuhan kita Yesus sedang berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, di mana ahli-ahli Taurat berusaha untuk membinasakan Yesus, betul? Lanjut aja, kamu ngomong aja. Bukan, saya konfirmasi dulu, betul atau salah? Bagaimana, ulang? Keinginan untuk membinasakan Yesus adalah keinginan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, betul atau salah? Atau keinginan murid-murid? Bukan. Oke. Ahli Taurat, lanjut. Oke, siapakah yang menjadi bapaknya ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu? Iblis. Dan keinginan siapakah itu? Untuk membinasakan Yesus? Keinginan manusia itu. Ahli Taurat. Menurut Tuhan Yesus keinginan siapa? Orang ahli Taurat itu. Sekarang saya tanya, free will? Menurut kamu free will atau kita jangan kemana-mana dulu. Sebentar. Gini, saya mau belajar sama kamu. Saya mau belajar sama kamu. Undang saya mau belajar, biar saya ajarin sebentar. Enggak, kamu yang ngajarin saya. Enggak apa-apa. Terus. Nanti saya bertanya ya. Jadi ayat itu jelas. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Jadi keinginan untuk menyalibkan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di surga. Bagaimana ada seorang Kristen mengatakan bahwa penyaliban itu keinginan Bapa di surga? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, coba buka Korintus 1 Korintus 2. Bukan.
Sudah? Ayat yang ke-8. Silakan dibaca. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mengenal Sebab siapa kalau itu? tidak ada dari penguasa ini yang dunia ini yang mengenalnya. Tuhan. Ya, mengenal siapanya itu siapa? Tuhan. Siapa? Sebentar, Oke. saya baca dari atas dulu. Silakan. Sungguh pun demikian kami dari ayat 6 ya. Sungguh pun demikian kami memberikan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Berarti iblis ya. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya, sebentar, kau diam dulu. Tidak ada dari penguasa ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Iya, jadi Oke. yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus, adalah orang-orang para penguasa yang tidak mengerti hikmat Tuhan. Jadi Berarti bagaimana orang itu orang berdosa bukan? Ya jelas. Oke, orang berdosa ya. Orang berdosa ya. Maksud saya begini, saya cuma menyampaikan begini saja Pak Bombo. Keinginan Bapa di surga itu adalah supaya Tuhan Yesus taat menghadapi penyaliban itu, bukan supaya Bapak itu yang supaya Bapak ingin bahwa Yesus disalibkan, bukan begitu. Bapa di surga ingin supaya Yesus taat, bahkan menghadapi penyaliban pun dia harus maju, tidak melarikan diri dari penyaliban itu. Sudah? Oke, saya rasa Saya boleh- Pak Bom. Sabar. Sabar. Jangan kau lari. Saya mau bertanya. Jangan kau lari sini. Jangan kau buang kincing baru kau lari. Kurang ajar ini Edis. Edis. Kau jangan begitu. Saya belum bertanya loh. Ini sesat ya. Dengar, ini sesat ya. Saya belum jawab. Edis, kenapa kau takut? Kelihatan kan? Ini iblis. Kalian jangan dukung Edis. Yeah.